Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum asdiqai. Kaifa halukum? Insyaallah kullukum bi khair. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar bahasa Arab Ammiyah, khususnya bahasa Arab Ammiyah Saudi, yaitu bahasa Arab yang biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari oleh orang-orang Arab Saudi. Dan tema kita kali ini adalah tentang al-amr atau kata perintah. Al-amr atau kata perintah adalah bertujuan untuk meminta atau melakukan sesuatu kepada orang lain, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan dalam bahasa Arab, al-amr atau perintah untuk laki-laki atau lil mudzakkar dan untuk perempuan atau lil muannas itu ada perbedaannya. Di sini kita akan membahas semuanya tentang perbedaan kata perintah untuk laki-laki dan perempuan. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share ke sosial media yang kalian miliki jika kalian rasa ini bermanfaat. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Dan terima kasih. Nah, sekarang kita mulai melanjutkan belajar bahasa Arab Ammiyah, khususnya bahasa Arab Ammiyah Saudi, atau bahasa Arab yang biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari oleh orang-orang Arab Saudi. Di sini saya sudah menyiapkan 20 kata perintah atau al-amr yang biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari oleh orang-orang Arab Saudi. Langsung saja kita mulai. Untuk kata yang pertama adalah bisur'ah. Bisur'ah, yang artinya cepat. Kata ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan sama, jadi tidak ada perbedaannya. Biasanya orang Saudi mengatakan kata bisur'ah itu dengan cepat, jadi huruf ba di depannya itu tidak terdengar. Jadi mereka mengatakannya seperti ini, surah, huruf ba di depan sama sekali tidak terdengar. Untuk kalian yang berada di Arab Saudi, pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata surah, karena orang-orang Arab Saudi itu sudah terbiasa menggunakan kata-kata ini untuk mengakhiri kalimat perintah mereka. Misalkan mereka menyuruh mengambilkan sesuatu atau membikinkan sesuatu, pasti di akhir kalimat mereka mengatakan dengan surah, cepat. Misalkan mereka menyuruh kita mengambilkan buku atau apa, contohnya jibili daftar surah, yang artinya ambilkan saya buku, cepat. Seperti itu. Untuk kata yang kedua adalah sawi. Sawi, yang artinya bikin atau buat. Kata sawi ini berlaku juga untuk laki-laki dan perempuan, sama, jadi tidak ada perbedaannya, sawi. Seperti itu. Contohnya, kata ini bisa digunakan untuk kalimat sawili gahwah. Sawili gahwah. Bikinkan saya kopi. Kita lanjutkan dengan kata berikutnya. Kata berikutnya adalah uskut, yang artinya diamlah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar. Dan untuk perempuannya atau lil muannas adalah uskuti. Jadi untuk perempuan kita menambahkan ya di belakangnya dan harokah kasrah. Dari kata uskut menjadi uskuti. Kata berikutnya adalah ta'al. Ta'al, yang artinya kesini. Ini untuk laki-laki dan untuk perempuannya adalah ta'ali. Ta'ali, yang artinya sama, kesini. Kata selanjutnya adalah ruh. Ruh, yang artinya pergilah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar dan untuk perempuannya atau lil muannas adalah ruhi. Ruhi. Kata ini digunakan ketika kita menyuruh seseorang untuk pergi atau untuk meninggalkan sesuatu. Misalkan contohnya ruh ghurfatik idza khalas min syugh, yang artinya pergilah ke kamar jika kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu. Atau ruhi ghurfatik idza khalas minasyughul. Ini untuk perempuannya, yang artinya sama. Kata berikutnya adalah iftah. Iftah, yang artinya bukalah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar dan untuk perempuannya atau lil muannas iftahi. Kata ini bisa digunakan untuk ketika kita menyuruh seseorang untuk membukakan pintu untuk kita. Iftahi, bukalah. Atau untuk laki-laki iftah, bukalah. Kata selanjutnya adalah syuf. Syuf, yang artinya lihatlah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar dan untuk perempuannya adalah syufi. Syufi, lihatlah. Kata berikutnya adalah isma. Isma, yang artinya dengarkan.
Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar, dan untuk perempuannya atau lil muannas adalah isma'i. Kita bisa menggunakan kata ini untuk kalimat isma' kalami. Dengarkan kata-kata saya. Ini untuk laki-laki, dan untuk perempuannya isma'i kalami. Dengarkan kata-kata saya. Kata berikutnya adalah shil. Shil, yang artinya ambillah atau bawalah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar, dan untuk perempuannya atau lil muannas adalah shili. Shili, bawalah atau ambillah. Contohnya kita bisa menggunakan kata ini untuk kalimat bawalah bersamamu atau ambillah bersamamu. Shil ma'ak. Shil ma'ak atau shili ma'aki untuk muannasnya. Kata berikutnya adalah imsah. Imsah, yang artinya hapuslah atau laplah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar, dan untuk perempuannya adalah imsahi. Imsahi, hapuslah, laplah. Kata ini bisa digunakan ketika kita menyuruh seseorang untuk menghapus sesuatu. Contohnya, kita menyuruh seseorang untuk menghapus pesan-pesan. Imsah kullu rasail, yang artinya hapus semua pesan. Dan kata imsah ini artinya sama juga dengan laplah. Kata imsah ini bisa juga digunakan untuk kalimat imsah hadha taulah. Imsah hadha taulah, yang artinya laplah meja ini. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar, dan untuk perempuannya atau lil muannas imsahi hadhihi taulah. Imsahi hadhihi taulah, yang artinya sama, laplah meja ini. Kata berikutnya adalah ishab. Ishab, yang artinya tariklah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar, dan untuk perempuannya adalah ishabi. Ishabi, yang artinya sama, tariklah. Kata ini bisa kita gunakan untuk kalimat ishab sidah, yang artinya tariklah lurus. Seperti itu. Kata berikutnya adalah irfa. Irfa, yang artinya naikkan atau angkatlah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar, dan untuk perempuannya atau lil muannas adalah irfa'i. Irfa'i, yang artinya sama. Kata ini bisa kita gunakan ketika kita menyuruh seseorang untuk menaikkan volume suaranya, atau ketika kita tidak mendengar dengan jelas kata-kata yang diucapkan oleh lawan bicara kita. Contohnya, irfa' sautak. Irfa' sautak, yang artinya keraskan suaramu atau naikkan level suaramu. Dan untuk perempuannya atau lil muannas irfa'i sautik. Irfa'i sautik, yang artinya sama, naikkan volume suaramu. Kata irfa bisa kita gunakan juga untuk ketika kita menyuruh seseorang untuk mengangkat sesuatu. Irfa, yang berarti angkatlah. Untuk perempuan, irfa'i, yang artinya sama, angkatlah. Kata berikutnya adalah ikhtar. Ikhtar, yang artinya pilihlah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar, dan untuk perempuannya atau lil muannas adalah ikhtari. Ikhtari, yang artinya sama, pilihlah. Contohnya, kita bisa menggunakan kata ini untuk menyuruh seseorang ketika memilih sesuatu. Ikhtar ay wahdah li yuhibhu. Ikhtar ay wahdah li yuhibhu. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar, yang artinya pilihlah salah satu yang kamu menyukainya. Dan untuk perempuannya atau lil muannas, ikhtari ay wahdah illi tuhibbiha. Ikhtari ay wahdah illi tuhibbiha, yang artinya sama, pilihlah salah satu yang kamu menyukainya. Kata berikutnya adalah udkhul. Udkhul, yang artinya masuklah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar, dan untuk perempuannya atau lil muannas adalah udkhuli. Udkhuli, yang artinya masuklah. Kata ini bisa kita gunakan untuk menyuruh seseorang untuk masuk ke rumah atau masuk ke kamar dengan kata udkhul atau udkhuli, yang artinya masuklah. Kata berikutnya adalah ijlis. Ijlis, yang artinya duduklah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar, dan untuk perempuannya atau lil muannas
ijlisi, ijlisi, duduklah. Kata ini bisa kita gunakan ketika kita mempunyai tamu atau teman yang datang dengan mempersilahkan mereka untuk duduk dengan kata ijlis atau ijlisi. Tetapi kalau untuk tamu kita bisa menggunakan kata yang lebih sopan yaitu tafadhal ijlis untuk laki-laki dan tafadhali ijlisi untuk perempuan yang artinya silahkan duduk. Kata berikutnya adalah ukhruj, ukhruj yang artinya keluarlah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar dan untuk perempuannya atau lil muannas adalah ukhruji, ukhruji yang artinya sama keluarlah. Misalkan kita bisa menggunakan kata ini untuk kalimat ukhruj min sayarah yang artinya keluarlah dari mobil. Ini lil mudzakkar atau untuk laki-laki dan lil muannas atau untuk perempuan ukhruji min sayarah. Ukhruji min sayarah yang artinya keluarlah dari mobil. Kata berikutnya adalah uktub. Uktub yang artinya tulislah. Ini lil mudzakkar atau untuk laki-laki dan lil muannas atau untuk perempuan uktubi. Uktubi yang artinya sama tulislah. Kata berikutnya adalah ishrab. Ishrab yang artinya minumlah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar dan untuk perempuannya atau lil muannas ishrabi. Ishrabi yang artinya sama minumlah. Contohnya kita bisa menggunakan kata ini untuk menyuruh seseorang untuk minum air atau minum jus. Seperti ishrab al-asir, minumlah jus. Atau untuk perempuan ishrabil asir yang artinya sama, minumlah jus. Kata berikutnya adalah kul. Kul, yang artinya makanlah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar dan untuk perempuannya atau lil muannas adalah kuli. Kuli, yang artinya sama, makanlah. Contohnya kita bisa menggunakan kata ini untuk kalimat kul hubs lil futur, yang artinya makanlah roti untuk sarapan. Ini untuk laki-laki dan untuk perempuannya kulil khubz lil futur. Makanlah roti untuk sarapan. Kata yang terakhir adalah gum yang artinya bangunlah. Ini untuk laki-laki atau lil mudzakkar dan untuk perempuannya atau lil muannas gumi. Gumi yang artinya bangunlah. Kata ini bisa kita gunakan untuk membangunkan seseorang dari tidur atau untuk menyuruh seseorang bangun dari duduknya. Kata gum ini bertuliskan dengan huruf qaf. Kalau dalam bahasa Arab Fushah dibacanya kum. Tapi kalau dalam bahasa Arab Amiyah, huruf qaf itu biasanya dibaca seperti huruf G. Jadi dibacanya bukan kum, tapi gum. Huruf qafnya itu seperti G. Seperti itu kalau dalam bahasa Arab Amiyah. Nah, sekian untuk belajar kita hari ini tentang al-amr atau kata perintah. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan belajar bahasa Arab dengan kosakata yang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wa syukran lakum li musyahadatikum. Illa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.